Memasuki peradaban yang semakin modern, manusia pun menapaki jalan yang semakin tertata. Hukum rimba bergeser menjadi batasan-batasan yang terus semakin jelas. Kita juga sibuk menempatkan diri kita dalam garis-garis batas yang dituntut oleh masyarakat kita. Hingga tanpa sadar, saat ini kita hidup di dalam era sertifikasi, di mana penilaian orang terdapat di dalam bingkai selembar ijazah. Namun kita semua tahu bahwa kemampuan manusia melebihi itu semua. Ruang cerita hari ini menampilkan dua kawan inspiratif yang menolak menyerahkan nasibnya pada garis batas ijazah. Perjalanan mereka seharusnya bisa membuat kita mendusin, bahkan mungkin menimbang kembali nilai-nilai apa yang ingin kita perjuangkan dalam hidup, termasuk nilai-nilai yang kita perjuangkan dalam kehidupan anak-anak kita. Perhatian, Anda sedang berada di ruang cerita santai non-edukatif bersama seminar edukasi musik. Halo semuanya, selamat datang kembali di ruang cerita santai non-edukatif alias recitatif by Sam. Hari ini kita akan mendengar perjalanan dari dua sarjana musik yang berkarir bukan di bidang musik. Ada Marta Silvana Herman alias Marta, sama aja, dan Amelia Johanita alias Amel. Coba Amel boleh ceritain dulu nggak Amel? Kamu dulu di UPH angkatan berapa, jurusan apa? Aku dulu di UPH angkatan 2010, aku ngambilnya kontemporer. Performance. Oh, Instrumen? vokal. Oke, vokal. Performance ya, kontemporer. Sekarang betul. pekerjaanmu, boleh tahu? Sekarang pekerjaan aku itu mengajar musik sama Nah, itu masih ada vokal. hubungan. Betul ya. Sama another job-nya WO, wedding organizer. Oke. WO kayaknya sekarang di masa pandemi mungkin lagi agak turun ya. Ya, lumayan sih. Lumayan suram. Lumayan suram. Oke. Ya. Selain WO, ada lagi yang dikerjain? Satu lagi ya, karena aku anaknya serabutan, lagi ngerjain ini apa namanya? Project YouTube channel itu buat anak-anak. Namanya Kids Garden sebagai content creator-nya. Oke. Kids Garden. Jadi kamu bikinin, kamu yang manage kontennya mereka gitu. Ya, betul sekali, yang bikin ide kayak mau bikin video apa ya, terus atau bikin lagu-lagunya yang mau di cover apa ya, terus mau collab sama siapa kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke. Proporsi waktunya? Kalau content creator kan ini ya 24/7, nggak ada waktu. Jadi Iya betul. selama ada lagu yang kepikiran ya udah dibikin, kalau enggak ya udah. Tapi kalau ngajar Senin sampai Sabtu, kalau Oh, weddingan weekend. full juga ya Senin sampai Sabtu ya? Lumayan Ci, lumayan. Oke. Berapa jam per hari? Oh, tapi aku startnya dari siang sih, dari jam 1-an sampai jam 5 lah sore. Jadi nggak sampai malam. Oke. Ya berarti Amel nggak nyebrang-nyebrang banget lah. Amel dua kaki di dua pulau. Ambi. Dua kaki di 10 pulau. Oke. Kalau Marta, kamu lulusan? Lulusan, Lulus nggak? kalau sekarang untung lulus gitu ya. Oh gitu. Lulusan ini tuh dulu kan di jurusan seni musik, terus ngambil majornya piano education gitu di Angkatan? UPH tahun 2010 Sama sama Amel. sama Mamel, Seangkatan. seangkatan kita gitu. Terus lulus UPH kamu masih sempat ngajar ya kayaknya ya? Lulus UPH masih ngajar, sebenarnya sampai sekarang masih ngajar sih, cuman
Ya nggak banyak, cuman dibuat biar nggak lupa aja, gitu. Oke. Main kerjaan kamu apa sekarang? Main job-nya sekarang itu running branding sama design agency, lalu ada kerjain bisnis di F&B juga, jadi running cafe juga, gitu. Sama, 3 pulau ya, 2 kaki 3 pulau. Ya kalau bisa 10 Pokoknya udah. apa aja deh Ci yang bisa dikerjain kita kerjain. Kalau kita bisa ngegali sumur kita gali demi kehidupan. Cuci gosok, kuras juga ambil Kurang ambil semuanya. lagi ya lah. Jadi kuli bangunan boleh ayo. Tapi sebenarnya pas kalian pas kalian kecil tuh cita-citanya mau ngapain sih? Maksudnya lu kebayang nggak gede tuh mau palu gada gitu? Lu kebayang apa Mel dulu waktu kecil Mel? Aduh agak absurd nih. Aku tuh sebenarnya dulu kecilnya jadi dokter. Sama dong, pengen banget jadi dokter Tapi dari kayaknya kecil. itu cita-cita semua anak kecil nggak sih? Enggak, gua enggak. Hah? Cici nggak pengen jadi dokter? Enggak Ih, pernah. cita-cita Nggak pernah pertama kecil aku tuh berarti. Cita-cita pertama tuh pengen jadi dokter gara-gara lagunya si Susan dulu kan kalau udah gede mau jadi apa itu kan kayak jadi itu kayak nyuci Oh, otak kan tapi udah begitu gedean tahu dokter kayak nggak mungkin terus kepengen jadi agen CIA itu kayak lebih nggak mungkin lagi jadi kayak Untung lu gak dengerin absurd. Melisa, jadi abang tukang bakso ntar. Oh iya dengerin dia tukang bakso. tapi gue lebih ke yang ini 200 perak harganya semangkok gitu. Aku tak Oh tahan gitu. lagi. Jadi yang lebih ke pembelinya gue. Oh gitu. Suka bakso. Tapi ya maksudnya gitu Ci, absurd banget dulu pengen jadi dokter. Cuma Tapi emang kayak kenapa nggak mungkin? Lu malas aja kali. gak mungkin otak saya tuh tidak sepintar itu Ci gitu. Ah, tidak ada kata tidak mungkin. Ya Terus intinya terus. kayaknya bukan jalannya. Terus ya sempat pas SD pas SMP gitu kayaknya itu kayak kebanyakan nonton film luar negeri sih ya Detektif. kayak ya ya detektif atau apa gitu kayaknya jadi agen CIA keren ya cuma kan kayak kayaknya susah juga dengan postur gue kayak gini kayak masuk ke lubang apa gitu kan kayak sempit ya Bo jadi kayak udah deh cancel the plan akhirnya memang dari kecil tuh bokap udah masukin gue ngeles nyanyi gitu memang dari dulu yang menonjol ini wah si Amel nih kayaknya dari kecil bisa nyanyi gitu demen nyanyi ya udah jadilah dimasukkan terus kayak udah mikirnya kayak pas SMA udahlah kayaknya bakal masuk sekolah musik juga gitu kan kayak bokap nyokap juga udah kayak ngomong udahlah nanti sekolah musik aja nggak apa-apa ambil musik kebetulan orang tua mendukung jadi kayak oh ya udah jadi di SMP Jadi SMA kamu udah tahu pas SMA gitu ya mau ya ngambil pas musik. SMA terus jadi kayak nggak usah muluk-muluk udah mikir nggak usah ambil IPA udah pasti IPS gitu kan terus malah jadi ikut kegiatan yang lainnya belajarnya ya seadanya karena udah tahu mau jurusannya musik gitu jadi ya udah ngencarnya situ aja banyakin prestasi di musik gitu biar bisa dapat diskonnya lebih banyak di musik. Berarti nggak disuruh orang tua juga ya? Cuma dijuruskan aja dari kecil ya? Dicuci otak sih kayaknya. Mungkin kayak dibilang iya nih suaranya bagus. Udah nih nanti ambil musik aja gitu. Udah nanti jadi penyanyi atau apa gitu. Kamu ternyata gampang dicuci otak ya? Ada Iya lagu Susan ini. Bahaya lu. Emang gampang sih, anaknya gampang teralihkan gitu loh. Makanya gimana mau jadi agen CIA ya, gampang banget dibocorin rahasianya apa nih passwordnya bisa kasih langsung. Absurd banget emang. Kalau lu Kak? Dulu sama pengen jadi dokter kayak emang bener sih kayak semua cita-cita anak kecil emang pengen jadi dokter nggak sih? Iya. Enggak, gue nggak pernah. Cici dulu cita-citanya masih kecil apa? Gue pernah pengen jadi pilot, itu pernah. Oh. Pilot, kayaknya Berat keren. nggak usah gitu. Terus abis itu dari SD kayak gue udah pengen jadi guru. Jadi pas SD gue pengen jadi guru TK, pas SMP gue pengen jadi guru SD gitu. Jadi naik terus berjenjang. Wow. Suka menggurui ternyata. Iya. Yo ini. Oh gitu. Terus, jadi lu Terus pengen ya jadi udah, dokter. pengen jadi dokter. Emang dari dulu sampai SMP itu niat banget sekolahnya kayak nilai-nilai selalu berusaha pol-polan. Harus 90 lah minimal, harus 100 yang kayak gitu. Terus ketika dari SMP mau masuk ke SMA, kan semua orang selalu bilang tuh kalau mau masuk dokter paling gampang tuh jalannya lewat sekolah negeri.
Nah, waktu itu nggak Oh, keterima di SMA negeri. Terus kayak, udahlah, langsung kayak merasa pupus harapannya gitu loh. Karena mau masuk kedokteran, lebih baik ke sekolah negeri lagi kan, Iya. gitu. Jadi kayak, ya udah nggak keterima, kayak masuk ke sekolah swasta biasa. Ya udah, setelah itu kan mama juga ngajar piano kan kebetulan. Jadi ya ya. mama bilang kayak, udahlah sekolah musik aja gitu. Lagian masih ada 3 tahun kan buat nguber, gimana biar pas masuk sekolah musik itu nggak ketinggalan-ketinggalan banget gitu. Terus ya udah akhirnya memutuskan untuk ya bolehlah sekolah musik gitu. Lagian ngeliat dia ngajar juga lumayan kan, tiap bulan murid ada aja, kayak ya Nggak nggak pernah pernah ada habis. yang susah gitu lah Ya. pokoknya gitu. Jadi kalau dari orang Tapi tua sih ngeliat mungkin masa depannya ada gitu lah kalau misalnya di sekolah musik ya ngerti. gitu. Tapi sebenarnya kan lu terlalu gampang menyerah lo. Kalau SMA nggak masuk SMA negeri kan Yang juga bukan satu berarti. gampang menyerah, yang satu gampang dicuci otak. Gimana nih kita Mel? Iya, gimana sih? Kayaknya Cici salah ini deh, Wah, mengundang salah, orang. salah diundang. Kita Kita biarin tidak aja ya. kita tidak menginspirasi. Terus cari orang lain dah. Udah bikin produk Kalau bagus-bagus. Marta kan lumayan loh, ada usahanya. Kalau gue cuma mau cita-citanya doang tinggi, tapi nggak ada usahanya, nggak mau mikir. Enggak, tapi kan sebenarnya kalau kalau kamu nggak masuk SMA negeri kan bukan nggak berarti nggak menutup kemungkinan kamu nggak bisa diterima di fakultas kedokteran gitu Benar, loh. cuma kemungkinannya lebih kecil kayak udahlah gitu kayak Ya tapi Peluangnya. udah emang kamu gampang juga nyerah anaknya. ya kebetulan juga gue juga kalau lu gampang nyerah mah nggak ada di tempat lu sekarang kali. Ya, Tapi mungkin 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 waktu itu mungkin yang kayak efek adalah nyokap lu ya. Nyokapmu kan ngajar guru piano yang cukup senior lah ya udah dari dulu kala. hmm, Indonesia Merdeka udah ada dari nih. zaman antiquity itu. Nah, ya, Hmm. hebat sekali. Nah, jadi Pasti lu oh nggak inget jadi kan Mel sejarah itu Mel? Nggak, jangan, nggak jangan nanya gue sejarah-sejarahan sama saya, jangan Ci. Oke. lempeng. Enggak, gue nggak mau nanya sejarah kok. Nah, terus pas kalian berdua akhirnya nyemplung nih, jebur nih, let's say bukan kejebur ya, emang kalian menyemplung Mau, ke hmm, fakultas musik gitu kan. Terus di situ waktu itu gimana ngejalaninnya? Kayak, oke, this is what I want gitu atau aduh, oh, kalau diingat-ingat, Utara nggak sih siapa Mel? dulu nih? Lo gue dulu apa gue dulu tah? Lu lu deh, lu dulu dulu. lu udah heboh ketawanya. Aduh, ya pokoknya intinya jadi kan dulu yang seperti saya ceritakan tadi gitu ya Ci, maksudnya dari dulu dari kecil memang udah di brainstorm kayak oh ya terus apalagi aku tuh dari kecil les nyanyi gitu, tapi paduan suara Iya. sebenarnya bukan private yang sampai gimana. Terus jadi di dalam diri aku sudah ada pemikiran bahwa kayak wow aku tuh hebat banget loh nyanyinya, jadi kayak ini yang aku inginkan dan pasti aku bakal bisa lulus cepat dengan nilai yang baik karena aku sudah melakukan apa yang sudah aku inginkan gitu kan. Pas Hmm. masuk ke UPH jeng jeng gila sih, maksudnya itu di luar ekspektasi aku karena itu kayak di jurusan musik itu kayak seluruh orang yang bisa musik ada di sana. Jadi kayak ternyata gue tidak sejago itu ya guys gitu. Ya ternyata Ekspektasi ekspektasimu kamu salah satu yang stand out gitu. iya betul. Terus langsung kayak perang gitu kan, kayak apalagi dulu sebenarnya aku tuh anak paduan suara banget. Jadi kalau misalkan yang lain tahu, maksudnya kayak Cici Marta tahu gitu kan, anak paduan suara itu kan suaranya sama ya, bukan yang Lebih kayak stand out gimana, bukan yang buat solo gitu, tapi bisa nyanyi solo. Cuma ketika nyanyi solo ya bakal jadi merdu tapi ya datar aja gitu, improvisasi juga seadanya gitu kan. Sedangkan aku ngambilnya apa? Contemporary performance yang berarti belajar jazz, mesti bisa skate. Gila itu kayak aduh itu wah gila sih, aku sempet ini gimana ya gitu, sempet mau pindah jurusan atau mau lanjut gitu, kayak aku ternyata tidak segampang yang aku bayangkan. Para Hmm. Cici itu Itu kaget itu lu ngerasanya tahun keberapa kayak gitu? Dari awal atau? dari awal. Jam pertama masuk nggak sih Mel? Iya, dari teori, penghantar teori. Astaga, oke. Kayak Terus gitulah. kenapa buru-buru pindah jurusan atau gimana? eh aku apa namanya? Aku mau men-challenge diri aku, maksudnya kayak kayak ini kan udah yang aku inginkan, ini yang udah aku
pilih, bahkan orang tua aku nggak pernah meminta gitu loh. Maksudnya dia nggak pernah memaksa aku untuk masuk jurusan manapun. Jadi ini udah pilihan aku, jadi aku harus bertanggung jawab sama apa yang udah aku pilih gitu. Jangan sampai mengecewakan mereka gitu. Dan nggak murah kan Ci, UPH zaman itu, musik zaman itu, buset, udah beasiswa pun, waktu itu aku dapet beasiswa kebetulan bukan karena nyanyinya, tapi karena dulu aku ketua OSIS, jadi lebih murah. Kan ada tuh beasiswa yang kayak peringkat-peringkat gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ya udah, ini karena udah keputusan aku, ini udah aku pengennya di sini, terus mereka juga ngedukung dengan biaya segala macam, aku kayak ya udah deh, aku harus berjuang gitu loh. Ya ketemu makanya sama si Marta. Marta ini dulu jago banget teorinya Ci, jadi suka main ke kosan dia. Tiap kali mau, inget gak mau ujian teori kayak, Tata gue belum bantuin ngerti. gua dong, tolongin Gue gua belum dong. ngerti. Ya gitu lah jadi orang Ci. jangan gampang menyerah tak kayak dia. Iya, makanya sampai lulus untungnya jadi SSN gitu. Iya. Tapi kuliahnya 4,5 tahun Ci, hampir 5 deh gue. Hampir Ya 5. molor Enggak, dikit lah ya. molor dikit sih jadinya. Normalnya kan Normalnya 4. Bahkan ada yang 3,5. Marta bukan 3,5. Enggak, gila lu, mana bisa musik 3,5? Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. kayaknya nggak ada nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh, ya Lalu pokoknya aku dia. jadi 4,5 aneh gitu. Pokoknya cuma beda jeda. Marta misalkan wisuda tahun itu, terus aku tahun depannya. Setengah tahunnya lagi. Jadi pas mereka wisuda, aku lagi ngeberesin skripsi aku. Gitu. Marta nggak nyerah juga kamu buktinya? Enggak nyerah. Nggak menyesal juga sih sebenarnya masuk musik gitu. Kayak ya dijalanin, emang kaget sih pas masuk UPH pertama kali itu, kaget gitu kayak. Apalagi kan aku dulu sekarang juga tinggal di daerah sih. Jadi anak daerah yang tiba-tiba kayak pindah ke kota, terus kayak ya Daerahnya mungkin di mana pertama, disebut dulu dong? ya saya tinggal di Bali. Itu Gitu nggak kan, terus daerah-daerah banget lah. beda negara sih, international di sini gitu. Ya Terus benar-benar. habis itu pindah ke Karawaci, ya cukup kaget sih sebenarnya sama kayak lingkungannya, terus sama teman-temannya, terus mesti adaptasi juga sama pelajaran-pelajaran yang ya kaget juga, tiba-tiba kayak dapet ini, dapet itu, kayak yang tadinya cuma belajar dari les-lesan, terus sekarang belajarnya lebih formal gitu dalam, kan. iya, lebih dalam lagi, dan lebih dikulik banget gitu. Bener-bener. Jadi kayak ya lumayan kaget, terus belum lagi yang kayak semester awal masih ada MKU, mata kuliah umum, yang kayak kita harus ngambil kan, dan itu tuh padat banget jadwalnya, belum lagi mesti latihan, jadi udah deh, itu kayak ya sebenarnya cukup berat, cuman ya untungnya bisa dilalui dengan baik dan lulus. Gitu. Ya, jadi kamu kalau kagetnya sama pergaulannya kenapa tadi kamu bilang? Kaget sama sama teman-teman. lingkungannya sih, kaget sama kayak teman-temannya, shock aja tiba-tiba. Wow, gitu. Tadinya semua di Bali kan sederhana gitu loh. Lumayan kaget sebenarnya. Ya. Kalangannya. Iya. Oke. Tapi all by all sebenarnya masih nyambung lah ya sama teman-teman, masih ini. Nyambung, kalau nggak temenan sama Amel sampai sekarang. Iya, saling support juga sih. ya, Tapi berarti pas ngejalanin kamu baik-baik aja sebenarnya. Halo? Gue putus ya? enggak. Oke. Enggak, Ci. Oke. Marta yang putus ya? Iya, Marta deh kayaknya. Marta freeze. Sorry, ya. I'm back. Isi kuota dulu, isi kuota, Internet desa. Duit udah banyak, isi dulu, kuota. Jadi pas ngejalanin mah kalian sebenarnya struggle tapi oke lah gue jalanin gitu ya, nggak sampai pernah kepikiran gue mau quit gitu. Ya masih bisa sih, nggak punya pikiran sampai mau pindah jurusan gitu, enggak sih, enggak. Oke. Nah terus lulus dari situ gini, pas pertama lulus banget atau kayak setahun sebelum lulus, kalian tuh yang ada di pikiran kalian apa? Abis gue lulus gue mau ngapain gitu? Sekolah lagi, sok pinter gitu kan. Sekolah lagi S2 musik. Tadinya mau S2 musik, terus mama bilang kayak udahlah nggak usah dulu gitu. Maksudnya adikku masih banyak kan, masih ada 3 masih kuliah semua. Jadi kalau misalnya mau langsung sekolah lagi, berat gitu loh biayanya. Gitu. Ya. Ya udah coba aja pulang dulu. Oke, jadi
kamu memang mikirnya ya udah lulus kuliah eh, ngajar gitu. Ngajar Dan itu sempat kamu gitu. lakukan berapa lama? Ngajar tok. Ngajar tok itu kurang lebih sekitar 1,5 tahunan lah. Sampai di situ aku merasa jenuh dan Hmm. merasa kayak nggak bisa berkembang. Kalau misalnya hidupnya cuma ngajar doang. Karena aku sebenarnya sebenarnya dulu tuh suka kayak ketemu orang, networking gitu tuh aku suka banget gitu kan. Terus Hmm. kenalan-kenalan sama orang yang, oh yang tadi aku nggak kenal, ternyata dia Orang tuh baru. ntar bisa connect kemana gitu. Terus kalau misalnya di situ-situ doang, di musik doang, kenalnya orangnya cuma itu-itu doang. Ini bukannya menganggap rendah atau gimana, cuman kalau aku datang sebagai guru, sama aku datang sebagai business owner, mereka tuh treat aku tuh beda gitu loh. Hmm. Jadi kayak, ya bukannya pengen di-treat lebih, cuman kayak lebih gampang aja hidupnya jadinya gitu. Untuk mau bikin sesuatu, untuk mau kayak, let's say mau bikin konser. Waktu itu kan sempat suka ngadain konser. Aku datang sebagai business owner. Kebetulan yang punya hotel itu klien aku, dan aku tanya, mau bikin konser, bla 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 gitu. Dia langsung kayak, ya udah pakai aja gitu. Nanti anggap aja kita sponsor for free gitu. Tapi ketika teman aku waktu itu datang sebagai guru, dia langsung dikasih harga ini itu gitu. Jadi kayak kok berasa lebih punya privilege ya, padahal kayak nggak kepengen gitu sebenarnya gitu. Tapi itu Jadi bukan kayak privilege, merasa somehow kok bukan cara orang pandang kali. agak sedikit memandang beda gitu loh kalau misalnya Kalau gue jadi ngelihatnya gimana itu Ren? networking. Mm-mm. Karena kamu kebetulan udah kenal dia. Kalau kamu nggak kenal Networking. dia, kamu datang sebagai business owner juga siapa lu kali. Iya, bener kah? Nggak, anak yang punya hotel itu muridnya temen aku loh itu. Oh gitu. Les, ya jadi kayak beda gitu. Maksudnya Oh kayak, sudah ada networking juga sebenarnya ya iya di situ. mungkin nggak ngerti deh. Ya. Gitu. Tapi waktu yang kamu ngerjain 1,5 tahun itu, kurang lebih kamu ngajar, financially kamu gimana? Kamu cukup berlebih dengan Financially ya dibilang cukup ya cukup-cukup aja sih gitu. maksudnya kamu oke, kamu happy dengan penghasilan kamu atau kamu sebenarnya kepingin cari kerjaan lain tuh karena duitnya juga atau hanya karena ingin men-challenge dirimu aja? Karena jenuh sebenarnya, karena bosen melakukan itu. Maksudnya kalau ngomongin duitnya ya cukup sih untuk gaya hidup aku sih cukup-cukup aja gitu kan. Cuman kalau misalnya dilihat dari ngejalaninnya kayak bosen aja, makanya coba cari Ngerti? Ya. jalan yang lain gitu. Nggak, jadi maksudnya bukan karena alasan finansial gitu kan ya? Bukan. Dan aku Oke. nggak suka kayak mengkomersialkan pendidikan gitu loh. Iya, iya, Aku iya. kayak ngajar-ngajar aja, kayak emang mau berbagi ilmu, bukan yang kayak ngajar cari duit gitu. Ya nggak bisa juga ngomong gitu. Ya namanya semua guru ya udah pasti harus dibayar lah. Iya ngerti, Maksudnya cuman mau, kayak nggak suka yang mengkomersialkan terlalu komersil gitu loh. cie, Cie. berhati tulus. Pret. Kalau aku Kamu pas lulus kuliah eh, pas ya itu, pas tahun terakhir gitu yang kamu pikirin yang ada di kepalamu kamu mau ngapain setelah lulus kuliah? Nah, sebenarnya pas tahun terakhir itu aku udah aktif tuh, Ci, mulai aktif di wedding organizer sebagai Oh, WO, bukan sebagai singer. Jadi dari pertengahan kayaknya tahun ketiga deh, mau tahun keempat, itu juga yang bikin terlambat sebenarnya. Tahun ketiga mau tahun hmm, keempat, aku udah mulai aktif-aktif ngejalanin wedding-wedding gitu. Justru waktu itu sampai diledekin satu dosen gitu kayak, kamu anak musik tapi malah jadinya WO-nya bukan bukan jadi singernya. Maksudnya menurut mereka singer itu kan lebih enak ya. Maksudnya kayak aku WO harus standby pagi gitu, terus pulangnya udah malam. Sedangkan kalau singer kamu cuma naik di panggung 1,5 jam atau sampai 2 jam, nyanyi dandan gitu, nggak perlu capek-capek lepek gitu kan, udah habis itu pulang gitu. Tapi kalau buat aku ya WO itu kan ada keseruannya sendiri. Maksudnya dari dulu aku memang anaknya suka yang rempes rempong gitu, jadi kayak suatu jadi weddingan itu tuh kayak playground buat aku, jadi malah penghilang stres dari kuliah musik aku sebenarnya gitu dulu. Jadi pas udah tahun ketiga itu waktu itu mikirnya udah ya udahlah nanti lulus nggak usah pusing lanjutin weddingan aja gitu kan, udah jalan juga gitu.
Oke, Terus, emang mikirnya gitu. Tunggu, tunggu, heeh. tunggu. Kenapa sampai bisa ke wedding itu gimana jalurnya? Channelnya lewat mana? Oh, kan karena memang dari dulu, itu yang tadi aku bilang, aku kan anak PASIS nih ceritanya, Ci. Terus memang dari dulu Hmm. tuh demen banget kepanitiaan, kayak di rumah pun, di komplek RT/RW, aku suka dilibatkan buat panitia 17-an lah, gitu-gitu segala macam. Jadi memang anaknya udah rempes dari dulu. Jadi Hmm. kayak kepikiran suatu saat pengen, waktu itu pernah lihat ada orang weddingan pakai wedding organizer, kayaknya seru ya kerja kayak gini gitu loh, maksudnya ngurusin orang, ketemu orang baru. Kebetulan aku sama nih kayak Marta, aku tuh demen banget social networking, ketemu orang baru, suka banget lingkungan baru, field baru gitu. Jadi Hmm. segala sesuatu yang baru challenging buat aku dan menyenangkan gitu. Kebetulan kan kalau ngurusin weddingan kan tiap keluarga beda-beda ya, Ci. Walaupun kadang Betul. ada pusing-pusingnya, tapi Ya. seneng gitu ketika acaranya berhasil, itu seneng, jadi ada kepuasan tersendiri. Jadi kayak, wah kayaknya bisa nih diseriusin. Akhirnya waktu itu ngurusin saudara meritan, awalnya dari gitu doang, nggak pasang harga, nggak apa, niatnya cuma bantuin. Ya udah dari situ mulut ke mulut nanya, terus temennya nanya, kita pakai, jadi udah mulai di budgetin gitu kan, sampai akhirnya ke temennya lagi, ke temennya lagi, ke temennya lagi, gitu doang sih sebenarnya awalnya. Terus Sampai kamu terjun. akhirnya punya tim gitu. Ada tim, kebetulan kalau misalkan wedding organizer itu kan aku semuanya bekerja sendiri, jadi kayak ngetik rundown apa, meeting semua masih sendiri. Tapi kalau tim hari H itu biasanya aku freelance, jadi teman-teman aku yang Ya. biasa aku pakai, yang memang biasa kerja sama bareng aku, nah aku hire mereka, dan biasanya mereka pun ada misalkan pernah kerja di WO mana gitu, jadi benar-benar orang-orang yang ngerti gitu, yang bisa, Ya. biasanya gitu sih. Berarti cabutan gitu ya. Jadi kamu briefing Hmm, dulu hari H betul. gitu. Jadi kan nggak Iya, perlu iya, iya. ngegaji bulanan kan, Ci. Jadi aku cuma Betul. ngajinya per hari H, selebihnya aku meeting. Apa kan aku masih bisa, waktu itu masih kuliah, jadi kayak pulang kuliah janjian ketemuan meeting sama klien di mall, ya udah meeting, ketik-ketik rundown apa, pulang beresin rundown, bukan beresin skripsi, beresin rundown dulu malah baru tidur. Soalnya udah ngerti duitnya kan, maksudnya di zaman itu Betul. sekali megang wedding udah lumayan gitu. Jadi kayak, oke, tapi aku ingat pesan orang tua, maksudnya kayak ya udah lu nggak apa-apa mau lanjutin kayak gitu, cuma jangan lupa pendidikannya dikelarin dulu gitu, jangan sampai buang duit sia-sia, karena terakhir-terakhir kuliah tuh udah mulai bayar, kan SKS-nya udah nggak banyak, Ci, jadi kayak udah berusaha menghidupi sendiri lah, mau belajar mandiri kan, dari duit Hmm. weddingannya bisa kebayar SKS gitu, dan orang tua lumayan seneng dong, maksudnya orang tua mana sih yang anaknya nggak seneng kalau misalkan udah bisa Ya, ya, ya. menghidupi dirinya sendiri gitu kan, jadi kayak oh ya udahlah kalau emang itu menjanjikan ya go Oke. ahead gitu. Kebetulan orang tua aku yang lagi-lagi yang kayak nggak pernah menuntut anaknya buat kayak jadi ini jadi itu, yang penting anaknya suka, emang demen, ya udah go ahead gitu. Nah, terus sekarang pertanyaannya jadi kebalik. Lu udah enak kerja WO, kenapa jadi nyebrang jadi ngajar? Loh enggak, jadi itu perjalanan panjang, Ci. Jadi pas abis itu aku Berarti kamu kan malah, jadi WO dulu baru baru ngajar dong? Kan iya, belum lulus tuh. Iya. jadi Nah, pas makanya. abis lulus malah aku ada, kan jadi kan weddingan itu kerjaan cuma Sabtu Minggu. Aku lagi Iya, iya, mikir nih betul. hari-hari biasa mau ngapain ya gitu. Dulu tuh belum pernah ada beberapa sekolah musik yang mau hire. Maksudnya aku tertarik buat ikut. Tapi kan berarti misalkan satu sekolah musik aja cuma ada beberapa murid. Nah, jadi aku Hmm. mikir hari-hari biasa aku ngapain ya gitu. Nah, akhirnya aku coba nih masuk ke salah satu sekolah swasta, Sekolah Nasional Plus, di mana yang jam kerjanya eh, Senin sampai Jumat 7 sampai jam 4 sore. Gitu. Itu waktu itu Sekolah kenapa? formal ya, bukan Iya, sekolah sekolah musik ya? formal. Pengen waktu itu kenapa ya? Pengen coba aja sih, Ci. Maksudnya kayak gimana sih rasanya kerja di sekolahan gitu. Pengen tahu. Ya udah itu berjalan selama 3 tahunan. Nah, di Hmm. tengah-tengah jalan ngajar di sekolahan itu masih main WO. Jadi nyambi kan Sabtu Minggu. Terus aku malah keperangkap, aku malah kebalik sama Marta, aku malah niat ngambil S2 gara-gara itu. Karena ngajar nih, jadi tertarik buat, kayaknya seru juga nih kalau ngambil pendidikan. Ini Ah, memang oke. emang jalan hidup aku agak nggak terarah gitu sih, jadi jangan diikut. Jadi kayak, Lu kebanyakan di brainwash soalnya. enggak, aku anaknya gini, Ci, kalau suka satu, kayaknya seru juga ya di dalamnya gitu. Jadi waktu itu kenapa kepikiran S2? S2-nya pendidikan loh, bukan musik. Iya, iya.
gitu. Ya Jadi karena kayak kamu ngajarnya kan juga iya, sebagai guru, bukan guru betul, vokal gitu kan. betul. Heeh. Enggak, guru musik dulu di sekolahan itu. Ya makanya bukan guru vokal gitu Bukan, kan. bukan ya, guru musik, guru musik. Heeh, heeh. Terus pengen ngambil S2 pendidikan dengan pemikiran kayak, oh iya seru juga ya kalau misalnya berjenjang di sekolahan, ambil manajemen pendidikan, which is nanti target aku jadi koordinator atau jadi leadernya. Jadi kan nggak perlu ngajar. Targetnya itu sebenarnya. Pemalas. Jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah. Enak kan? Terus maksudnya aku sempat dulu mikir kayak, ini mau WO-an Sabtu Minggu. Kan emang sih Ci, kerjanya cuma Sabtu Minggu, tapi kan kita bangun jam 4 pagi, jam 3 pagi gitu kan. Terus pulang udah jam 12 malam gitu. Kayaknya aku nggak sehat banget gitu. Kayak, kayaknya lebih baik di sekolah lebih stabil gitu kan. Dengan pemikiran itu tuh. Oke lah, kita ambil S2 nih, gitu kan, pendidikan. Sekalian aku memang tertarik juga nih sama sekolahan, manajemen sekolahan, segala macam. Aku belajar, sampai akhirnya pas aku kelar S2, pendidikan itu, kelar juga lah aku di sekolahan. Jadi aku Jadi tunggu, ya, S2-nya di mana kamu ngambilnya? UPH juga, lanjutan. Yang murah dong, alumni kan dapat harga spesial. Aku nggak mau Cinta rugi. banget sama alma mater. Bukan apa. Lebih murah kalau alumni. Udah gue hitung duitnya. Biar bisa bayar Gitu loh, sendiri Kak. juga. Iya. Iya, bagus. Betul kan? Ya udah, jadi kuliah itu waktu itu cuma 2 tahun. Jadi tahun kedua aku di sekolahan aku ambil, jadi aku sekolah, ngajar di sekolahan. Kuliah juga, sama WO-an masih main. Oh itu udah mau mati itu, badan kayak udah mau dibelah 10 rasanya. Rame nggak WO? Enggak sih, kan karena aku WO-nya juga ya gitu, Ci. Maksudnya dari mulut ke mulut aja ya, kalau ada aku jalanin. Jadi nggak ada yang anaknya emang ya udah gitu, udah jalanin aja dulu gitu kan. Jadi ya udah, woles. Ya udah, tapi fokus aku waktu itu kelarin S2-nya dulu. Jadi pas kelar S2, aku pikir kayak, ini kayaknya, nah aku tuh sama kayak Martha, kayak, aku suka sekolahan, bukan nggak suka ngajar, Ci. Aku suka ngajar. Tapi jam 7 sampai jam 4 itu menyiksa aku banget. Itu kayak, kayak bosen banget di sekolahan gitu. Terus kayak, ternyata masalahnya tiap tahun, ya itu lagi, apalagi aku guru musik kan. Paling ketemunya apa sih? Anak yang males belajarnya, anak yang masalah, ntar panggil emaknya ngobrol sama aku. Ya masalahnya seputar itu aja. Terus kayak aku lihat jenjangnya juga kalau misalkan memang mau berkarir di sekolahan ya masih jauh banget gitu sampai harus jadi kepala sekolah, intinya harus berapa tahun dulu gitu kan. Dulu kan mikirnya naif ya, kayak jangan-jangan gue tahun kedua atau tahun ketiga gitu udah bisa gitu. Maklum anak baru lulus, belagu S2 kan, dengan modal S2 ternyata banyak yang lepas lu. Ternyata semuanya S2. Dan ternyata S2 pun nggak cukup. Ternyata kalau di sekolahan itu harus ada berapa tahun mengajarnya. Di sekolah lain pun juga ketika aku cabut dari sekolah itu, aku pengen coba sekolah lain gitu kan. Apa bisa ya gitu. Ternyata di sekolah lain pun harus ada pengalaman kan. Malah iya, pengalaman jadinya malah makin nggak mungkin di sekolahan lain juga, apalagi lu guru baru, men. Siapa lu gitu kan. Ya udah. Berarti kamu sebelum modal S2 kamu kurang riset tuh. Oh enggak, aku udah sadar sih. Cuma anaknya emang nggak tahu diri aja, kayak terlalu PD-nya terlalu tinggi. Jadi kayak, kan gue udah bawa ijazah S2, masa iya gue nggak bisa gitu. Ya ternyata memang tidak bisa semuanya. Kalau yang namanya guru ya memang pengalaman. Tapi memang itu yang benar, memang itu yang membuktikan kredibilitas seorang guru. Semakin lama, semakin dia makin banyak pengalaman gitu sih. Ya udah, jadi tahun ketiga itu aku beres kuliah S2, aku cabut dari sekolahan juga. Akhirnya aku mikir kayak, ya udah deh aku ngajar freelance aja, terus sambil WO-nya diseriusin lagi gitu. Jadi saat itu kamu nggak ngelanjutin ngajar di sekolah? Nggak. Jadi kamu ngajar vokal berarti ya? Vokal sama piano, anak-anak kecil yang masih basic lah, Ci. Berarti ngajar musik privat gitu, sama WO tetap jalan? Sama belakangan ada, kan sekolahnya online nih, terus ada mama-mama yang ngerasa kayak, misalkan kakaknya ngeles sama aku piano, adenya masih kecil gitu ya,
Terus dia ngerasa kayak sayang nih Miss, dia masuk sekolah juga online kan, Miss mau nggak privatein dia mumpung abis kuncinya ngeles, ya udah jadi aku ambil. Toh ngajarin baca tulis anak-anak itu kan bisa lah ya, maksudnya kita masih bisa gitu. Ya udah aku ambil, maksudnya lumayan kan Ci, sekali datang maksudnya adek sama kakaknya gitu. Kayak gitu. Jadi serabutan ya udah gitu. Nah, kalau Marta beda ya. Jadi Marta kan emang jalurnya ngajar dulu. Abis itu jenuh, terus baru ini. Oh, tunggu mau nanya dulu Kak Amel. Kalau yang WO sama yang ngajar di sekolah, duitnya gedean WO ya pasti ya tetap. Iya sih, Ci. Tapi kan kalau WO kan nggak pasti kan, occasional kan, yang seperti kamu bilang. Betul. Jadi kalau di total dalam setahun gitu, misalnya kayak gajimu total setahun dari sekolah sama total setahun dari WO, tetap lebih gede WO? Tetap lebih gede WO. Kalau Oke. lagi rame, kalau lagi banyak tetap lebih gede WO, Ci. Kenapa kamu nggak mau kembangin itu? Kembangin. Itu lagi-lagi aku anaknya bunda di brainwash. Enggak, bukan bunda di brainwash, maksudnya aku anaknya memang ya gitu aja, maksudnya ya aku suka, tapi apa ya Ci, aku tuh gimana ya, kalau misalnya aku tuh kalau misalkan kayak waktu itu ada WO-nya lagi berame banget, aku tuh malah stres, aku jadi kayak nyebelin banget sih nih kerjaan gitu loh, aku jadi kayak merasa beban. Aku aneh sih, aku akuin aku aneh, aku nggak bisa diikutin deh kayaknya, maksudnya kayak nggak bakal masuk akal. Justru kalau lagi rame, aku malah stres sendiri, terus malah jadi pusing kan, jadi kayak aduh rame banget nih, pusing. Orang kan kalau rame seneng gitu ya, justru kan orang-orang pengen WO-nya rame. Kalau aku malah jadi pusing, yang ada aku malah jadi senewan, terus malah jadi kayak ya udahlah yang penting kelar gitu. Jadi nggak ada seneng kelar acaranya, seneng, tapi kayak capek banget, terus kayak lelah banget gitu. Ya udah. Gitu. Iya beda gitu, sama ketika kayak udah lama nggak ada nih, ada, jadi kayak satu hiburan, yaudah yuk kerjain kita, terus ntar ngajar berapa bulan lagi, oh ternyata ada, ya udah kerjain. Justru tapi kalau yang tiap minggu rutin gitu, aku malah jadi kayak gitu, kayaknya mau bawaannya kayak iya jadi kayak burnout gitu, terus sampai aku sadar kayak ini nggak bagus nih, padahal aku pengen pekerjaan aku itu menyenangkan gitu. Maksudnya aku dari dulu emang anaknya kan suka main, emang suka bekerja tapi sambil bermain gitu. Jadi aku memilih untuk kepuasan batinku sendiri. Maaf agak egois, tapi kayak daripada itu benar. Cuma aku tuh pikir gitu. Dalam setiap profesi itu kan pasti akan ada momen itu. Setiap profesi itu pasti akan ada di mana kita bertubi-tubi, dapat tekanan, dapat ini, dan disitulah yang membedakan kalau kita passionate tentang apa yang kita lakukan, mau seberat apapun ya udah kita jalanin gitu, kita nggak akan give up. Kalau yang Marta bilang ya burnout, ya udahlah, semua orang pasti pernah burnout lah ya, semua lah pasti gitu. Dalam profesi apapun gue rasa, tapi kan yang membuat kita selalu melangkah lagi itu kan adalah apa sih? Ya passion kita dari dalam gitu loh. Betul Cik. Kepuasan batinnya itu. Betul. Jadi passionmu sebenarnya apa, BO atau apa? Kayaknya passion aku memang kerja serabutan aja. Emang bener palu gada ya? Iya sih, aku tuh nggak bisa yang kayak, misalkan nih Cici bilang, ya udah Mel kalau gitu WO-nya di stopin aja, kamu ngajar-ngajar. No, I cannot. Aku juga nggak bisa pasti, kayak, lama-lama boring ya. Kayak Marta, nanti jenuh. Gitu. Jadi aku kayak memang harus ada, aku sadarnya kayak, aku memang anaknya harus ada satu aktivitas lain untuk pelarian yang ini. Maksudnya ketika aku burnout di yang ini, tapi aku ada yang lain nih yang bisa aku senang-senang ya di situ. Padahal mah kerja juga, padahal mah mikir juga, padahal capek juga. Tapi kayak, ini field baru gitu. Tapi begitu ini melelahkan buat aku, kayak nggak bisa gitu. Jadi kayak memang ya udah, begitu sadar ya udahlah. Berarti memang udah freelance sama WO aku jalanin, terus sama kemarin pas dapet tawaran buat YouTube channel itu, aku kayak wah ini suatu yang baru lagi kan, menyenangkan nih kalau kita godok, terus kalau bisa diolah gitu, ya udah jadi aku ngambil. Tapi kalau mulai sibuk lagi itu stres lagi kamu, larinya ke stres lagi, cari lagi kemana gitu. Iya makanya anaknya gitu Ci, nggak bisa ditiru. Tapi emang tiap orang beda-beda, you have to know what works better for you gitu kan.
Joy lo sok ke Inggris. Kalau Marta kan sebenarnya kamu tuh gimana sih awalnya bisa ke video foto? Gue juga nggak ngerti. Ceritanya panjang. Ini jam berapa? Ini Dipendek sampai aja. besok pagi kok, Tah. Sampai besok pagi. Oke. Ya awalnya kan gara-gara emang apa ya, habis lulus kuliah itu tuh kayak pas semester akhir kuliah Instagram tuh baru nongol deh. Jadi Ah, dia masih eksklusif buat iOS. Dan kebetulan waktu ya. itu pakainya iOS juga, jadi download Instagram terus ya mulai kayak seneng aja. Oh ternyata ada platform yang bisa dipakai untuk share foto-foto yang aku fotoin gitu loh. Karena selama ini kalau misalnya foto-fotonya kayak cuma disimpan sendiri gitu kan. Nah ternyata ada satu platform ini yang bikin aku merasa kayak oh asik juga ya nge-share di sini dan Motivasi nih. termotivasi dan waktu itu kebetulan ketemu banyak orang juga dari situ dari Hmm. Instagram jadi kayak orang yang sama-sama suka foto jadi saling follow-followan gitu kan terus ya udah akhirnya kayak oh asik juga ketemu sebuah komunitas yang baru yang tadinya nggak cuman ya taunya musik doang kan terus setelah ini ternyata oh ada toh ternyata orang-orang yang hobinya seperti ini biasa kan masih baru lulus masih belum ngerti apa-apa kan waktu itu gitu terus Hmm. abis itu mulai kumpul-kumpul juga sama anak-anak yang interestnya sama terus coba melakukan sesuatu kayak melakukan kayak dulu tuh suka meet up gitu loh terus kayak bikin Hmm. event kayak gitu-gitu ketemu terus kayak suka sharing lalu karena nggak banyak orang yang ngerti dulu caranya manage Instagram terus nggak ngerti gimana supaya kayak bikin itu jadi menarik gitu kan nggak semua orang dulu bisa beli kamera kan kayak dulu sekitar 6-7 tahun yang lalu kamera nggak semurah sekarang kayak mirrorless Iya, gitu juga sedih belum banget zaman emang. Iya, kan masih mahal ya. ya masih mahal Hmm. terus kayak kebetulan punya kamera jadi ya udah coba foto-foto ternyata bisa diuangkan juga bisa dijadikan sumber Penghasilan. sumber ini penghasilan yang lain gitu Awalnya terus gimana akhirnya tuh? ya udah Kapan foto awalnya pertama lu jadi duit? Dan foto apa? foto apa ya makanan sih dulu soalnya seriusin foto di makanan banget kan Lu dulu itu di apa namanya? ya Foodies. itulah Iya, yang kok gue udah lupa. tidak perlu Gue disebutkan genuinely lupa. namanya itu Gue kan genuinely lupa. Pokoknya Bukan. foto-foto itu makanan sih. iya Iya, foto-foto ya. makanan terus dulu juga sebenarnya kan aku sebenarnya suka nulis juga gitu loh, untuk cerita-cerita kayak bikin review gitu suka terus jadi Oh, mulai Bali bikin blog Foodies. Sebut nama. Tapi jangan salah, soalnya maksudnya itu gue salut karena itu kerjaan pertamanya kamu ya sebagai fotografer, beneran profesi beneran nih fotografer. And ya itu bukan, maksudnya kalau kalau kita lihat sampai sekarang ya hasil yang dulu-dulu juga sangat tidak amatiran gitu loh. Iya, bagus hmm. loh. Ya Jadi karena belajar juga kan ya, jadi suka bacain artikel suka nontonin video-video juga tutorial gitu-gitu ngeliatin ikut foto seminar orang. juga Mhm. ngeliatin foto orang jadi dari situ juga belajar gitu oh ternyata bisa kok punya kemampuan yang lain ternyata bisa diasah yang di luar musik gitu Dan itu kamu ngerintis dari lumayan kecil ya, Bali Foodies itu ya, dari bareng kecil teman-teman. banget tuh tahun 2014 akhir kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tuh Oke. lulus kuliah, jadi kayak sebenarnya bosen kan di Bali nggak punya temen. Terus ya udah coba Mhm. iseng-iseng orang-orang yang kenal-kenal dari Instagram gitu. Nah, seiring berjalannya waktu malah tambah banyak kenal orang lagi dari Instagram yang Ya, ternyata banyak anak UPH juga dari jurusan luar. Bukan ya, ya, jurusan musik malah gitu. ya, Yang ya, tadinya ya. mungkin musik kayak terlalu apa ya, kita terlalu sibuk sama sama latihan terus sama tugas-tugas yang kayak kalau nggak begadang nggak keburu gitu dikerjain Iya, kan jadi benar. kayak nggak punya waktu lagi untuk bersosialisasi sama jurusan Benar-benar. lain Ya tuh sosialisasinya sama teman-teman musik Musik, pasti iya. jadinya. ya itu di Bidangnya practice sama. room doang lagi Kita ansos banget dulu anak musik ya. ansos banget gitu Iya, iya, jadi iya. ya bisa diuangkan ternyata dirintis pelan-pelan gitu Terus sampai pada akhirnya waktu kamu memutuskan pindah, maksudnya keluar dari Bali Foodies itu sudah besar ya waktu itu ya. lumayan jadi untuk ya pengen ubah arah sih sebenarnya karena kayak ya, lagi-lagi mulai jenuh karena kok kayaknya kalau di sini terus nggak bisa berkembang ya kayak
mau Soalnya jalan lebih waktu jauh itu lagi susah. kamu Hmm? terbatasnya karena makanan doang, kamu lebih Makanan doang kepingin dan tidak ngomongnya. satu visi dan misi gitu sama partner yang waktu itu. Oke. Gitu. Jadi karena beda visi misi ya udahlah coba bikin yang lain. Jadi kebetulan adik aku kan dia mah sekolah desain. Hmm. Nah, dan masih belum tahu gitu loh gimana cara ngarahinnya. Jadi kebetulan dia habis kerja sama orang terus pulang ke Bali jadi kita buka bareng bisnis yang baru ini, desain nama branding agency gitu. Jadi kamu Jadi sama sebenarnya adikmu, yang lebih banyak kerjain dia sih. Jadi aku cuman lebih kayak apa ya? Manage aja sebenarnya, manage supaya bisnis ini tetap jalan gitu. adikmu yang lebih banyak kerjainnya. Ya dia kayak operasional, kayak proyek-proyek semua dia yang ngurus gitu. Kalau aku sekarang sih urusannya lebih banyak ke klien, dealing, terus kayak misalnya ngomongin strategi. Nah, kayak gini dulu nggak pernah belajar waktu kuliah gitu. Jadi kayak Ya. mesti banyak baca juga dari internet, baca-baca buku lain gitu. Nah, terus kamu nggak takut kalah sama orang yang memang belajarnya dulu itu? Nah, aku sering loh, maksudnya dulu pertama kali masuk kayak jurusan musik gitu ya, aku tuh bangga, oh aku sekolah musik loh. Aku tuh bangga, aku punya kayak, aku bangga nih masuk jurusan musik gitu loh. Di dalam diri aku Hmm. punya perasaan itu. Nah, tapi ketika dulu kan masih sering hangout nih sama teman-teman yang sama-sama dari Bali. Kebetulan banyak yang masuk di UPH juga kan. Terus mereka kan jurusannya beda-beda tuh. Jadi karena masih Hmm. sama-sama satu anak satu daerah, kadang kalau semester-semester awal kan masih belum punya teman yang deket banget yang sama-sama satu jurusan. Jadi yang anak-anak daerah suka ngumpul. Nah, di situ kan ngumpul lagi kan kayak dari jurusan kedokteran, ada jurusan food tech lah, yang ini, yang itu, banyak banget gitu kan. Hmm. Nah, suatu hari, kalau teman-teman aku sih, mereka nggak pernah yang kayak look down gitu loh, dengan aku masuk ke jurusan itu. Mereka menganggap, ya udah itu passionnya kamu di situ, dia senang Hmm. di situ, ya udah gitu. Tapi ketika berkenalan dengan temannya teman-teman aku, nggak cuma satu dua kali, mereka tuh look down. Hmm. Kayak, oh, lu sekolah musik? Nah, nadanya tuh kayak gitu tuh, kayak, kadang-kadang tuh kayak, emang kenapa kalau gue sekolah musik, apa salahnya gitu. Emang Itu musik bisa sekolahin ya? dan itu juga kejadian waktu aku kerja di dunia profesional. Jadi kebetulan ada salah satu klien, bukan kliennya sih sebenarnya, partnernya klien. Biasalah kalau orang yang nggak ikutan punya bisnis kan suka ikut repot, lebih repot daripada yang punya gitu kan. Partnernya dia pernah gitu kayak, lu dulu sekolah apa gitu kan. Oh ya dulu sekolah di UPH, jurusan apa? Kayak gitu kan, kayak nanyanya tuh nggak enak gitu loh. Terus ya, oh dulu jurusannya musik gitu. Nah, tapi aku posisinya kerjaan bisnis yang aku sekarang udah kerjain itu udah jalan sekitar 3-4 tahunan. Ya maksudnya aku udah punya pengalaman yang cukup untuk menghandle bisnisnya dia gitu kan. Ya. Tapi dia karena tahu aku jurusan musik, dia langsung look down gitu. Biasa gitu. Tadi langsung kayak, emang lu bisa kerjaan ini? Nanyanya tuh langsung kayak gitu. Loh, emang kenapa nggak bisa gitu kan? Maksudnya based on my experience, bla 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 bla. Aku selalu ngomong tentang pengalaman aku, ngehandle ini, ngehandle itu, aku jalanin strategi ini, strategi itu, berdasarkan buku yang aku baca. Karena aku juga rajin baca buku-buku yang lain yang nggak cuman yang dulu aku nggak pernah pelajarin gitu, kayak ya tiba-tiba belajar finance, terus tiba-tiba kayak belajar tentang bisnis strategi segala macam, kayak istilah-istilah yang tadinya aku tidak pernah dengar sama sekali. Terus ya mau nggak mau harus belajar karena harus jalanin bisnis ini gitu. Jadi kayak ya dipandang rendah karena sekolah musik itu sering banget terjadi di aku sih. Nggak tahu kalau di Amel Sebenarnya gimana. pertanyaanku sih tadi bukan orang memandang kamu rendah, apa kamu nggak Mm-mm. pernah takut kalah saing? Ya takut kalah saing sih ada. Cuman kayak aku merasa kayak aku pede aja sih. Maksudnya Ya itu. dengan pelajaran, dengan apa ya, aku kan suka, Ilmu ya seadanya aku merasa aku udah baca buku, aku udah kadang ikut seminar udah juga, cukup. yang menurut aku ya bisa dijalankan, kenapa enggak, bisa dipelajari, kenapa enggak, kan mau mau terlepas dari pendidikan aku S1-nya musik, Musik ya. kalau misalnya aku punya pengalaman dan aku juga mempelajari apa yang aku kerjakan, ya Nggak, kenapa tapi enggak gitu kan. menurut aku yang sangat membangun percaya diri itu proyek-proyek yang berhasil ya. Maksudnya kamu Iya, punya klien, Iya. banyak yang berhasil, banyak yang puas gitu kan. Itu juga membangun Hmm. kepercayaan diri pastinya. Iya bener Terus sampai sekarang itu nama kamu nama
marketing agency-nya Principal Kreatif ya, bisa dicek-cek di IG Ya, hasilnya principalcreative.id karyanya. langsung gitu. Langsung Apa promosi. apa? Principal Principal seperti kepala sekolah, creative.id. principalcreative.id. Hmm. Sam nge-tag kamu kok yang di videonya Ya, Sam. bisa dilihat ya di videonya itu tim Ah, kami yang mengerjakan. Nah, terus apa namanya? Dan juga banyak foto, bukan cuma video, foto juga dan kamu semua ya, maksudnya ngedesain feed-nya orang, terus marketing strateginya, mungkin juga ya business developing-nya juga gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah gitu. Oke. Nah, itu prinsipal kreatif berarti sekarang sudah jalan berapa tahun? Masuk tahun keempat kayaknya. Ya, masuk tahun Masuk keempat. tahun keempat. Dan kamu sudah Mm-mm. mempekerjakan berapa jiwa di situ? Ada berapa orang? Oh, tim aku kecil sih, karena itu kayak dikerjakan cuman butuh 2 graphic designer lainnya, jadi totalnya ada 4 orang Oke. gitu. Nah, kalau F&B-nya kamu? F&B aku sekarang masuk tahun kedua. Bisnis ini udah berjalan Itu cukup kamu lancar baru dan buka sebelum sebelum Belum COVID ya? pandemi, iya. Persis itu gue sebelum kayak COVID. dikerjain banget sama Universe. Bener-bener pas Iya. aku di ruko, bulan depannya COVID. Aku Iya ingat kayak kakak dikerjain. baru buka, terus bukanya Januari Iya. ya, Februari ya kalau nggak salah tak ya? Maret, Maret awal. As in beneran Maret buka dan Maret COVID Maret ya? awal. Bener, bener banget. Aku di Aku ruko itu, Januari. kamu pindah ke rukonya Januari, terus karena ada tempat nganggur, kamu jadi bikin kopi di situ. Oh enggak, jadi emang rencananya mau bikin coffee shop tadinya. Terus Heeh. udah deal ruko itu bulan Januari. Jadi Januari kan kita tuh punya pikiran nih. Waktu itu aku Januari sempat pergi jalan-jalan tuh sama Amel. Kita sempat ngomong, gak mungkin lah COVID nyampe Indonesia gitu kan. Terus kayak, udahlah gitu, gak mungkin nyampe gitu kan. Terus abis itu, Februari mulai renovasi, emang punya rencana buka itu bulan Maret. Oh, oke. Kalau gua nge-freeze ya. Iya, Ya, lu lo nge-freeze. nge-freeze. Tapi suaramu Tapi tetap suara lo jalan. lancar sih, ya. Kita sebenarnya nggak butuh lihat mukamu sih, jadi kita gelapin dia aja gimana? Iya udah. Yang ada tulisan namanya Martha Sherman. I'm sorry. Tadi apa mana ya? Ya Maret buka terus langsung dihajar pandemi. Jadi itu Iya, tadi emang nggak tahu kan kalau Januari itu bakalan Januari tuh kayak kita ngomong ya Mel ya, nggak mungkin lah COVID nyampe Indonesia gitu kan. Soalnya Terus kita yaudah pulang coba jalan-jalan, kita pulang jalan-jalan Mm-mm. itu ada berita di China sudah mulai COVID. ya Mm-mm. itu Tapi Januari kayak betul. kita nggak mungkin lah jauh Cina sama Indonesia gitu. Iya, terus kayak Terus musimnya juga di ternyata sini panas gitu kan, nggak mungkin virusnya berani kemari gitu. denial biasa gitu. Ye, Ya udah Iya. terus Maret buka. Tadinya kan emang lantai 1 dibuat coffee shop, terus lantai 2 sama 3 itu maunya dibuat kantor. Itu aku Kantornya kebetulan prinsipal. kantornya prinsipal dan kantornya partner aku yang barengan buka coffee shop gitu. Oke. Terus udah deh. Terus terus itu coffee shop gimana berarti saat itu? Sebenarnya minus dong Coffee berarti. shop nggak jalan jadinya karena belum sempat buka. Udah buka sih, cuman belum sempat marketing. Udah Belum sempet buka. apa. Udah jualan Iya, kamu. udah sempat buka, udah jualan. Terus marketing nggak bisa ngapa-ngapain karena emang marketnya nggak ada. Akhirnya sempat tutup juga sebulan karena waktu itu kayak PPKM nggak jelas gitu kan. Nggak SBB boleh waktu buka, itu ya namanya. udah. Waktu itu, tapi di tempat di Bali waktu itu sebutannya udah PPKM. Oh, oh, oke. Gitu. Jadi kayak kita familiar dengan kata PPKM itu. PPKM Oh, nggak benar jelas, berarti. udah deh. Negara Bali emang itu negara selalu beda. one step ahead. Heeh. wow, Ya. Oke. Terus Gitu. tapi berarti sih kamu udah invest banyak untuk si Monokura itu. bukan Kopi. main. Udah apa, invest banyak. lumayan. Investnya banyak banget. Terus nggak jalan, akhirnya kayak tiba-tiba dapat wangsit gitu loh. Nggak ada loh Korean cafe di Bali. Dan Korea itu marketnya gede banget. Gitu. Terus Betul. kayak akhirnya aku sama partner aku berusaha. Kayak selama ini Korea kan kayak barbecue. Kalau nggak itu ya udah yang restoran besar gitu kan. Tapi nggak ada yang skalanya kecil sekecil kafe. Semua orang tuh kalau tahu kafe pasti kayak influence-nya dari Jepang gitu kan. Yang Korea masih belum Betul. ada. Makanya kita coba bikin deh gitu. Awal-awal masih struggling banget. Terus kayak
tahun ini baru mulai kerasa. Dari yang tadi cuma bisa hire 3 orang, sekarang staff aku ada 6. Mantap. Dan Luar COVID malah biasa. bikin kita makin apa ya? Ya makin jaya sebenarnya. Karena jadi banyak tahu. Aku sendiri pun sekarang jadi belajar bahasa Korea. Iya, dia jadi belajar bahasa Korea, gila emang. Tapi berarti memang Mantap. apa kafenya kamu Yobi Cafe ya? Ya Yobi Cafe. Apa sih artinya Yobi? Yobi itu artinya sebenarnya artinya Youbi dari kata Yobi. Yobi itu kalau dalam bahasa Korea artinya kayak sunshine through the rain gitu loh. Oh, Oh, Jadi filosofi yang kayak sangat dibikin lebih indah. mudah jadi Yobi. Gitu. bener-bener sunshine through the rain, coy. Enggak, Iya, tunggu dulu jadi- Mel. Itu siapa yang bikin? Pasti bukan lu Iya, nggak iya, mungkin. nggak Partner mungkin. gue lah mata gue. Itu impossible banget tuh, Ci. Partner gue lah masa gue. Enggak, tapi Marta mah pinter lah. Lu mah pinter, lu jeli melihat Visualisasikannya. Peluang. Nah, lu jeli melihat peluang karena maksudnya kayak yang foto-foto awalnya cuma iseng-iseng tapi kan ternyata ada peluang Iya. yang bisa dibuka di situ. Ada market yang belum terjamah. Sebenarnya yang kamu bilang Korea juga bener. Itu kan istilahnya kalau di kita tuh abnormal ya, warung abnormal tahu kan? Iya, tahu. Itu kan yang kalangannya kan hore-hore nongkrong-nongkrong murah meriah gitu kan. Itu kan rame banget dan itu emang belum ada untuk Korea. Korean food gitu. Jadi kamu emang jeli melihat peluang. Mantap. Ya, namanya Marta Silvana Herman. Hobinya melihat peluang. Jadi kamu Ya, mungkin total, dibuka jalan aja sih. ya, kamu total sudah mempekerjakan 14 orang berarti? 13 orang. Kok 13? 8. Katanya tadi 6. 6 itu tambah 4 6 yang prinsip. di kafe. Prinsipal kan 4 termasuk aku juga. Wih, kok bisa 14 sih? Duh, maaf gue anak IPS. Oke. IPS, Jadi, tapi luar biasa lah. Gue aja nggak mempekerjakan siapa-siapa. Jadi, kamu sudah menafkahi orang. Terus pandemi ini gimana? Jalan terus? Kamu berusaha Ya. cut down? Nggak berusaha untuk tidak cut down Sempet sih, gaji? sempet. Oh, justru malah kita tuh nambah staff. Oh iya, tadi udah Karena, bilang. iya, tadinya cuma 3 kan, terus makin lama makin boom. Terus gara-gara BTS juga, Bangtan Sonyeondan. Gila sih Gara-gara emang Korea. BTS juga. Iya, Itu emang gila Korea. kan. Jadi kayak tiba-tiba hype gitu loh kafe aku. Sampai, gimana ya, pokoknya kalau misalnya aku merasa selama kita berusaha, kayak mau apa yang kita capai, benar-benar diusahakan, pasti akan dibukain aja kalau gitu lah jalannya. Betul. Nah, kayak BTS, kayak kafe aku kemarin ini juga jadi hype karena sebenarnya kayak nggak sengaja juga gitu. Tiba-tiba kita ngecat kuning karena pengen kelihatan norak. Cat aja dia warna kuning gitu kan. Udah cat warna kuning, terus tiba-tiba setelah kita cat warna kuning, BTS ngeluarin album baru yang warnanya kuning, terus tulisannya butter. Terus kayak, ini gimana kalau sekalian kita bikinnya tulisan butter gitu. Nah terus itu gara-gara itu jadi rame sampai viral satu Indonesia, sampai artis-artis pun datang ke tempat yang aku antah berantah gitu loh. Wow. Itu sampai 2,5 bulan viral banget yang sampai orang-orang yang aku gak kenal aja sampai bisa datang. Terus sampai waktu itu kalau pernah nonton Cinta Fitri, tindakannya Dewi yang jadi pemeran antagonis tuh datang. Gila sampai ya. Dea Imut juga datang tuh kayak wow, Dea Imut gitu. The power of Korean ini Iya, ya, K-pop iya. ya, K-popers. Ya, tapi Ya, emang emang harus gitu. kita pintar-pintar lihat peluang itu dan kayak mau berusaha sih. Ya. Belajar. Yes, dan ada unsur juga apa ya, berani ngambil risiko. Betul. Ya, lu juga di awal kan berani ngambil risiko dengan Monokura Coffee yang ternyata dihajar oleh COVID gitu kan? Ya, benar Jadi, sekali. nah sekarang untuk pertanyaan pamungkas deh, kalau kalau kalian berdua boleh dinaikin ke time machine, ceritanya harus mengulang kembali, jurusan apa yang akan kalian ambil? Jurusan apa ya? Kayak kalau disuruh balik lagi kayak nggak mau deh. Udah nggak apa-apa, jalannya gini aja. Soalnya kalau balik lagi gitu kan, jurusan musik. Kalau misalnya aku masuk jurusan lain, mungkin cerita hidupnya nggak kayak Beda, gini. Iya Sekarang benar. menarik kok. Setuju. Dan kayak
aku seneng-seneng aja, happy-happy aja dulu sekolah Iya, musik iya. gitu. Aku juga Dan menurut seneng. aku walaupun dilihat orang kayak jurusan yang apaan sih gitu, tapi menurut aku kayak aku punya kebanggaan sendiri kok sampai sekarang aku sekolah musik gitu. Iya dong, pasti dong. Iyalah, gila, gue lebih pinter dari lu kali. Lo Eh, langsung congkak. Congkak tuh yang mainan itu ya, mainan congkak gitu ya. Iya, ya, panci. capek deh. Lu Mel. Heeh. Kalau gue Oke. kayaknya juga sama deh. Kalau disuruh ngulang terlalu malas masuk musik, tapi nggak mungkin ngambil jurusan lain kayaknya. Karena sudah mengetahui senangnya bermusik walaupun dulu berdarah-darah ya, Ji. Ya, ya. Tapi aku dari cerita Marta malah berpikir bahwa berarti sebenarnya anak-anak musik itu mempunyai talenta lain yang di luar musiknya nggak sih? Jadi banyak Nggak bisa pilihan ya dibilang, sebenarnya. Hah? nggak bisa dibilang Menurut anak-anak gue ya, musik lah, itu anak kan musik tuh tergantung. pinter tahu. Kayak, tapi Enggak, beberapa orang berarti mungkin nggak sebenarnya bisa ada melihat kan? kesempatannya aja. Iya, maksudnya gini, mereka pasti Mm-mm. bisa sesuatu yang lain, cuma mereka nggak mau kembangin itu, Ci. Karena merasa nyaman di Dan musiknya. Kalau kita dan kan emang, sadly banyak kan anak musik tuh introvert, makanya kayak ya, kalau aku kan sama Marta emang gampang jenuh ya, dikit-dikit jenuh, jadi nyari terus, jadi Ya, kita ya, ya. explore. Mungkin aku mau sedikit koreksi yang Amel ngomong. Mungkin anak-anak musik, tadi kan kamu bilang anak-anak musik ada potensinya banyak, tapi mereka nggak berani ngembangin atau nggak mau ngembangin gitu kan. Tapi mungkin nggak sih itu memang pilihan mereka untuk Iya, mungkin. mengembangkan yang musik gitu. Jadi Betul. banyak orang yang memang mungkin kalau ngelihat orang seperti kalian, mereka akan ngomong, oh dia kerjanya nggak fokus. Iya, benar. Tapi Iya. nggak fokus banyak yang ngomong kayak gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Diomongin lah. Iya, benar-benar. Benar-benar. Jadi itu kan dua sudut pandang yang berbeda. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi Setuju. Sedangkan kamu melihat anak musik yang memang mendalami musik, oh dia nggak berkembang sih gitu. Ya nggak bisa gitu juga. Bukan nggak berkembang sih, Ci. Maksudnya kayak justru mereka bukan nggak berkembang, maksudnya tadi mau ngomongnya itu justru mereka bagus, mereka berarti fokus sama itunya sehingga tidak memikirkan faktor lain di luar mereka, jadi mereka nggak sempat mengeksplor yang lain karena mereka mau terlalu serius sama musik nih gitu, sedangkan aku nggak bisa, maksudnya kayak ya udah kita bisa lah cari yang lain gitu kan. Ya sehingga mereka mungkin buat mereka yang di musik mereka ngeliatnya kayak iya lu yang nggak fokus gitu, kita yang emang anaknya serabutan aja nyarinya yang lain, padahal ibarat kata berkarir di musik juga menjanjikan loh, bukannya enggak gitu. Semua kalau diseriusin mah pasti ini ya. Tapi itu juga bagaimana semesta membuka jalan sih. Kadang kita udah usaha mati-matian tapi tetap semua jalan ketutupan juga bisa ya sebenarnya. Jadi itu harus memang beramal emang. Dan harus ya itu fighting spiritnya harus tinggi ya. Maksudnya kalau lu ada satu pintu ditutup, lu jangan cari yang lain ya. Jangan meratapi tapi sibuk, lu harus jeli melihat yang lain gitu. Betul. Tapi aku salut sih Ci beneran sama anak-anak musik yang bener-bener masih idealisnya di musik tuh, iya hebat banget gitu. Bahkan ada teman-teman aku yang mengeluarkan album gitu kan sekarang kayak, terus mereka punya album solo. Kadang aku ada irinya loh, maksudnya kayak ini gue anak musik tapi tidak ada di panggung aja kagak pernah nyanyi gitu kan, anak musik bukan sih gini gitu. Tapi mungkin di satu sisi aku mikir kayak ya tiap orang udah dikasih talenta dan pintu rezekinya masing-masing sama Tuhan kan, mungkin memang mereka ya di sana ya aku ya di sini gitu, dengan caranya masing-masing sih. Dan itu memang tergantung balik-balik lagi ke passion orangnya, kita ya. Betul, ke orangnya masing-masing. Itu yang menggerakkan kita gitu loh. Itu bahan bakarnya kita yang nggak akan pernah habis kalau passion itu emang. Nggak akan jenuh, nggak akan putus asa gitulah istilahnya. Iya, hebat banget sama anak-anak musik tuh. Iya. Memang banyak yang tapi kebanyakan memang kalau lulus kan pasti ngajar dulu, itu pasti. Iya benar. Gitu. Karena itu juga menambah pengetahuan juga. Dan banyak juga yang memang masih perform, konsisten belajar. Bener. Gitu. Hebat sih Ci, salut aku. Ya tiap orang emang beda-beda ya jalannya. Aku juga salut sama kalian. Gue pernah ngomong ke Marta sama diri sendiri.
Saya juga bingung kadang-kadang sampai mikir kayak kok bisa ya bisa hidup ya, kita gitu. seperti ini ya gitu. Mungkin buat sebagian orang kayak iya kok lu bisa ya gitu. Hidup serabutan gitu. Orang ngeliatnya serabutan sih. Iya bener Kak. Iya. Kuliahnya musik tapi nyasarnya kemana-mana. Kemana-mana. Jadi no regrets ya dengan kuliah yang kemarin, SSN semua. No regrets, Ci. Oke. Ya Sud, kalau begitu kita udahi dulu karena ini udah 1 jam lewat. Wah, lama banget ya kita. Wah, Thank you banget ya Amel, thank you banget Marta sudah berbagi. Jadi semoga dari pengalaman kalian berdua kita semua bisa belajar bahwa Ada Ci yang apapun bisa jalannya- dipelajari. Ada. ada dong, mudah-mudahan ada. ya, mudah-mudahan ya. Tapi gue lagi mikir, lu tunggu dulu, apa ya? Enggak, Ini maksudnya mendingan bilangin deh yang mau klik ini coba jangan Cici coba ganti talent. Subscribe ya dan like ya. Aduh, coba Cici rangkum apa yang bisa dipelajari dari kita berdua. yang bisa dipelajari, gue rasa jalan hidup kita itu memang sudah, kalau yang sudah tergariskan ya sudah, kita nggak usah menyesali. Mungkin dari yang nonton mungkin ada adik-adik yang dipaksa kuliah sesuatu, tapi terus dia sebenarnya nggak seneng, terus banyak yang dipaksa lalu nyalahin orang tuanya, mama saya nyuruh atau gimana. Tapi kalau di musisi sendiri kan juga banyak yang S1-nya S1 yang berbeda lalu Yap, mereka menjadi ambil. musisi gitu kan. Dan jadi maksudnya yang udah dijalanin, yang udah digarisin ya udah, itu tidak membatasi kalian dalam kotak apapun. Betul. Jadi mau kertas lu sarjana apa, tapi passionmu ke arah mana, kejarlah itu. Dan Bener sih, Ci. jeli melihat Dan jangan perempuan. pernah nyalain orang tua. Iya bener, jangan pernah nyalain Orang orang tua tua. cuma mau yang terbaik kok buat kita. Setuju. Luar biasa. Bener. Ya udah, thank you loh yang udah nonton juga nih. Thank you. Thank Yang you. udah nonton, makasih. Semoga Dan bermanfaat. semoga bermanfaat. Kalau ada komen silakan ditinggalkan di kolom komen. Kalau mau melihat hasil karya mereka silakan, nanti akan ditaruh di deskripsi. Asik. Kids Garden kan tadi ya, Iya satunya bener. Kids Garden. Marta Prinsip Kreatif, Yobi Cafe. Kalau lagi main ke Bali, monggo berkunjung ke Cafe Kuning yang kekoreanan. Sarange. Sarange. Oke, thank you banget ya Amel and Marta. Thank you. Sama-sama, Ci. Safe, sehat selalu. Stay safe and healthy. Sehat selalu. Yo. Bye. Bye.